Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ellen, Verliawati, Bu Ellen, kita lanjutkan lagi ya Bu Ellen dengan pembahasan cardiac arrest atau henti jantung. Jadi bagaimana cara kita untuk menghadapi VTVF asistol PEA. Teman-teman, di depan Anda itu sudah ada kind of survival atau rantai bertahan hidup. Jadi bahasa mudahnya begini deh. Orang yang akan mengalami henti jantung itu sebetulnya bisa dilakukan pengenalan awal dan pencegahan. Bisa dikenali, bisa dicegah gitu kan. Untuk mengenalinya, teman-teman menggunakan parameter khusus namanya IWS. IWS ini kepanjangan dari early, saya tuliskan ya, early, W-nya itu warning, S-nya itu score, IWS. Jika skornya lebih dari atau sama dengan 7, itu artinya resiko tinggi untuk terjadi cardiac arrest. Jadi teman-teman gunakan IWS. Nanti di dalam IWS itu ada beberapa parameter yang harus Anda isi, mulai dari tekanan darah, ya kan? Kemudian tekanan darah, kemudian ada nafas, ada suhu, dan seterusnya. Anda isi sesuai dengan kondisi pasien. Setelah Anda lakukan scoring, kemudian Anda jumlahkan. Kalau jumlahnya lebih dari atau sama dengan 7, skor akhirnya artinya pasien yang sedang Anda tangani sangat beresiko tinggi untuk terjadi henti jantung. Maka kita harus melakukan upaya pencegahan. Ya, boleh kita minta bantuan DPJP. Nah, kalau tindakan pengenalan awal dan pencegahan yang kita lakukan ternyata gagal, Bu Ellen, korban yang kita tangani tiba-tiba tidak sadarkan diri, maka Anda segera aktivasi respon darurat. Aktifkan kode Blue Book yang ada di rumah sakit Anda sekalian, gitu ya. Kemudian sebelum tim Koplu datang, maka kakak Aisyah Rabbani dan kawan-kawan harus memberikan CPR yang berkualitas tinggi. Masih ingat kan? 5 kriterianya. Oke, mulai dari kecepatan hingga minimalkan hipereksesif ventilasi. Setelah tim Koplu-nya datang, maka irama jantung harus segera dipasang. Ya, segera dipasang. Fungsinya untuk menentukan apakah iramanya shockable atau non-shockable. Kalau iramanya shockable, Pak, VT atau VF bagaimana? Lakukan atau berikan defibrilasi, desesok, breath, ya, terapi kelistrikan. Nah, Bang Faisal dan kawan-kawan dari Palangkaraya, kalau nadinya sudah muncul, kita harus segera melakukan perawatan pasca henti jantung. Airway, breathing, hingga nanti kita lakukan exposure. Dan jangan lupa ya, penyebab henti jantungnya 5H 5T itu harus segera dicari, harus segera ditemukan, dan harus segera dilakukan penanganan atau pengobatan. Agar, kenapa Kakak Yasinta? Agar tidak terjadi yang namanya recurrency cardiac arrest atau henti jantung yang berulang. Kemudian yang terakhir adalah kita masuk ke fase rehabilitasi atau pemulihan. Kawan-kawan, di depan Anda itu sudah ada gambar algoritma henti jantung pada korban dewasa. Ya, yang dalam tanda kutip tidak terkena COVID. Ini pasiennya negatif COVID. Kalau yang ini adalah gambar atau algoritma henti jantung pada korban dewasa yang terkonfirmasi COVID. Kita bahas yang ini ya, yang suspek COVID atau terkonfirmasi COVID. Kita bahas yang ini saja, karena ini variabelnya lebih lengkap gitu. Komponennya lebih lengkap ya. Oke, cara kita menangani pasien henti jantung yang suspek COVID atau terkonfirmasi COVID, lihat nih. Yang pertama adalah gunakan APD lengkap atau APD yang sesuai. Kalau pasiennya non-COVID level 1, suspek COVID minimal level 2, terkonfirmasi COVID, maka harus RCP level APD level 3. Setelah Anda menggunakan AED, kemudian yang kedua, membatasi personel tim resusitasi. Kalau pasiennya non-COVID 6 orang, kalau pasiennya suspek COVID maka 3-5 orang. Kemudian pertimbangkan kelayakan resusitasi. Lihat dari faktor usia dan lihat dari ada tidaknya komorbiditas. Baru berikut Anda mulai
Dan ketika tim code blue datang, maka monitor harus segera dipasang. Untuk apa Pak monitor? Untuk melihat Bang, apakah irama jantung pasiennya itu shockable? Shockable itu artinya harus dilakukan DC shock. Irama yang harus dilakukan DC shock itu adalah VF atau VT tanpa nadi. Oke? Sedangkan kalau non-shockable Pak bagaimana? Artinya tidak perlu dilakukan DC shock. Iramanya kalau nggak asistol PEA. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita bahas VTVF shockable. Berikan DC shock, jebret. Nah, setelah melakukan DC shock yang pertama, maka kawan-kawanku semua harus segera melakukan intubasi. Jadi kalau pasiennya adalah pasien corona, setelah melakukan DC shock yang pertama, lakukan intubasi. Fungsinya untuk apa sih? Itu untuk memberikan oksigenasi secara maksimal Kakak Anissa dan untuk menekan aerosol yang dihasilkan. Paham ya? Setelah intubasi, Anda baru kemudian lanjutkan RJP-nya dan silahkan masuk ke algoritma penanganan VT tanpa nadi dan VF. Di situ Anda mainkan RJP, Anda mainkan DC shock, Anda mainkan obat. Nanti kita ajarkan. Kalau iramanya ternyata non-shockable, bagaimana Pak Fuad? Asistol atau PEA? Ya, kalau yang bertanya silakan diketik ya. Nanti Pak Fuad akan jawab. Kalau asistol dan PEA kan tidak perlu dilakukan DC shock. Oleh sebab itu, Kakak Yurnianingsi langsung saja Kak melakukan intubasi, kemudian lanjutkan RJP dan nanti Anda masuk ke algoritma asistol dan PEA. Ya, oke. Penanganan henti jantung, teman-teman pasti paham deh. Orang yang mengalami henti jantung, sekali lagi, irama yang bakal muncul di monitor adalah salah satu dari 4 aritmia yang mengancam nyawa. Ada VF, ada VT tanpa nadi, ada asistol, dan ada PEA. Jadi tidak melulu asistol ya. VT tadi sudah kita bahas, ini harus dilakukan cek nadi. Kalau VF ini tidak usah dilakukan cek nadi. Kalau asistol kawan-kawan, kalau asistol ini tidak perlu cek nadi. Tidak perlu dilakukan defibrilasi juga. Tapi kalau Anda ketemu irama asistol, teman-teman harus melakukan flat line protokol. Ya, protokol. Nah, flatline protokol itu maksud pas terdahulu bahwasannya asistol yang keluar di monitor itu benar-benar dari jantung pasien, bukan berasal dari kesalahan teknis yang model seperti apa lagi Pak? Yang pertama, elektrodanya lepas atau elektrodanya ternyata belum dipasang satu pun oleh Kakak Wanda. Paham ya? Jadi cek elektrodanya dulu. Apakah ada elektroda yang lepas? Cek lead 1, 2, 3. Apakah di lead 1 gambarnya asistol, lead 2 asistol, lead 3 juga asistol? Memangnya pernah ada kejadian apa Pak? Pernah Bu. Lead 1, lead 2 itu asistol Bu. Begitu dipindah ke lead 3, gambarnya ternyata sinus ritem. Pernah itu. Kenapa? Karena lead 1, lead 2-nya itu error, lead 3-nya normal, gitu loh. Kalau benar ini asistol yang berasal dari jantung pasien, maka baik dia berada di lead 1 maupun berada di lead 2 ataupun berada di lead 3, pasti semuanya akan menunjukkan asistol. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah perbesar gelombang, ya. Perbesar gelombang. Hati-hati teman-teman. Kalau Anda memilih ukuran yang terlalu kecil, itu bisa mengaburkan irama yang lain. Contohnya, irama VF itu bisa terlihat seperti asistol. Begitu Anda perbesar, ternyata bukan asistol, ternyata itu VF. Nah, ini merugikan bagi pasien. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi perbesar dulu ukurannya. Barangkali skala yang dipilih oleh rekan kita yang memasang elektrod tadi terlalu kecil. Paham? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda ketemu irama asistol, Anda harus melakukan flat line protokol. Cek elektroda,
checklist 1, 2, 3, dan perbesar ukuran gelombang. Kalau semuanya tetap menunjukkan asistol, itu berarti true asistol. Harus segera di RCP, harus segera diberikan epinefrin. Nanti kita bahas caranya. Dan aritmia letal yang keempat, itu kita kenal dengan istilah PEA. PEA ini kepanjangan dari pulseless electrical activity. Ada irama yang muncul di monitor, akan tetapi tidak disertai dengan nadi. Ya, apapun iramanya itu disebut PEA jika tidak tersedia nadi. Tetapi kalau iramanya VT, ya selain VT, nah kalau VT nggak boleh ya. Kalau VT sebutannya tetap VT tanpa nadi. Teman-teman, sekarang kita bahas sistem tata laksana VT-VF asistol PEA. Ini cara nolongnya nih. Karena pasien sudah henti jantung, maka sesegera mungkin harus segera kita tolong. Cara nolongnya bagaimana, Pak? Lakukan RJP, kemudian berikan DC shock. DC shocknya ada yang 200 joule, ada yang 360 joule. Ini tergantung dari mesin defibrilator yang kita miliki. Kalau mesinnya ternyata bifasik, gunakan 200 joule. Kalau ternyata monofasik, 360 joule. Setelah DC shock yang pertama, kalau memang pasiennya adalah pasien corona, Anda boleh langsung melakukan intubasi. Baru kemudian Anda lanjutkan RJP dan no drugs. Tidak ada obat yang Anda berikan. Kosong. Nah, pre-charge. Pre-charge itu artinya apa, Pak? Setiap 15 detik ya. Jadi, ini setiap teman-teman ya, setiap waktu tinggal 15 detik. Nah, ya, menuju 2 menit selanjutnya. Maka jangan lupa melakukan pre-charge. Pre-charge itu leader memerintahkan kepada defibrilator untuk segera siap-siap. Diputer dayanya, diangkat pedalnya, diberikan gel, kemudian dilakukan charging. Tit, itu namanya pre-charge. Untuk apa sih Pak pre-charge? Nanti akan sangat bermanfaat ya. Kita lanjutkan dulu. 2 menit SAS, stop RJP, analisa irama, switch. Jadi kalau iramanya masih VT-VF, ya kan? Teman-teman tenang ya, kita sholat zuhurnya bareng-bareng. Ya, setelah ini kita akan istirahat bareng-bareng ya. Jadi kita masuk bersama, keluar bersama-sama ya. Jangan ada yang offside. Tenang, habis ini kita akan sholat zuhur ya. Kalau iramanya VT atau VF, ya, karena tadi sudah dilakukan pre-charge, Anda boleh langsung memberikan jebret, gitu kan. Kemudian setelah itu baru Anda lakukan RJP dan masuk obat yang pertama yaitu epinefrin 1 mg. Ya. Pak, Anda berikan invena 1 mg, kemudian Anda dorong dengan NS 20 cc, setelah itu tangan korban Anda elevasi 10 detik. Ya. Jangan lupa pre-charge, 2 menit SAS. Kalau irama masih menunjukkan VT-VF, maka segera lakukan shock, jebret, lanjutkan RJP, dan masuk obat yang kedua. Obat yang kedua adalah amiodaron, teman-teman ya. Amiodaron ini diberikan 300 mg ya, yang pertama nih, 300 mg flushing dengan NS 20 cc. Teman-teman, yang perlu Anda ketahui, amiodaron ini adalah obat pekat, teman-teman, obat yang pekat. Dalam penggunaannya harus diencerkan ya dengan 20 hingga 50 cc cairan D5 atau dextrose 5%. Untuk apa diencerkan? Untuk kalau nggak diencerkan, ini dapat menimbulkan kerusakan pada lapisan endotelial vaskuler, gitu ya. Setelah diencerkan, Anda masuk intravena, kemudian Anda flushing dengan NS 20 cc. Jangan lupa pre-charge. Setiap 2 menit SAS. Kalau iramanya masih VT-VF, lanjutkan DC shock, jebret, kemudian RJP, dan masuk obat lagi epinefrin 1 mg. Jadi obatnya selang-seling ya teman-teman ya. Epi, ami, epi, ami. Epinefrin itu dosisnya selalu 1 mg. Sedangkan kalau amiodaron itu ada 2 dosis. Dosis
dosis yang pertama 300, dosis yang kedua nanti setengah dari yang pertama, yaitu 150. Nah, adapun amiodaron yang 150 ini juga harus diencerkan dengan D5 20 hingga 50 cc. Nah, gitu ya, harus diencerkan. Kalau nggak diencerkan, bisa menyebabkan kerusakan pada endotelial vaskuler. Teman-teman, pertanyaan yang sering dilontarkan oleh netizen itu satu. Pak, saya pernah menolong pasien dengan VTVF. Kami sudah melakukan DC shock yang kelima, Bapak, di sini, Pak. Bahkan kami bersama tim sudah memberikan amiodaron yang 150, betul. Tapi kondisi pasien masih unrespon, Pak. Masih tetap tidak sadar, Bapak. Iramanya masih VTVF, Pak. Bagaimana ya? Apa yang harus kami lakukan? Oke, kalau Anda dihadapkan dengan situasi yang sama, di mana Anda sudah memberikan shock yang kelima dan memberikan amiodaron yang 150, tapi pasiennya masih mati, VTVF masih bermunculan, cara nolongnya begini, lakukan pre-charge. 2 menit berikutnya kalau VTVF, berikan DC shock ya, jebret, kemudian lanjutkan dengan RCP, di bawah AMI yang 150 kosong, tidak masuk, di bawah amiodaron yang 150 ini, Anda berikan epinefrin 1 mg. Jadi obat setelah AMI yang 150, Anda masukkan kembali epi. Kemudian precas. Kalau masih VTVF pada 2 menit setelah itu, berikan DC shock, jebret, lanjutkan RJP kosong, tidak masuk obat. Loh, kenapa tidak masuk obat, Pak? Kan di atasnya tadi epi, kenapa nggak AMI lagi? Jadi teman-teman, amiodaron dalam satu kali penanganan henti jantung, satu siklus ya, itu maksimal hanya boleh diberikan 430 mg. Kalau yang pertama berikan 300, Anda 450, artinya berapa? Sudah 450. Berikutnya jangan masuk amiodaron. Si korbannya dapat terjadi yang namanya intoksikasi atau keracunan. Nah, kenapa pula kosong Pak Fuad? Daripada amiodaron nggak diberikan, mendingan kita berikan epinefrin lagi. Loh, teman-teman, di bawah itu ada keterangan ya. Epinefrin itu diberikan setelah 3-5 menit. Jadi jarak antara epi 1 dengan epi yang lain itu harus 3-5 menit. Kalau dalam 2 menit sebelumnya Anda sudah memberikan epinefrin, maka kosong dulu. Paham ya? Jadi intinya begini deh. Obat yang Anda berikan setelah melewati amiodaron yang 150, obatnya adalah epi kosong, epi kosong, epi kosong, epi kosong. Sampai kapan Pak epi kosong, epi kosong, epi kosong? Apa sampai apoteknya bangkrut? Oh tidak. Apa sampai BPJS-nya kolab? Oh tidak. Terus RJP dihentikan kapan Pak? RJP akan dihentikan apabila, ya teman-teman ada 5 kriterianya. Yang pertama adalah pasiennya sudah berespon. Nah, hentikan. Berarti tujuan kita sudah tercapai. Kemudian yang kedua, RJP juga dihentikan apabila pasien sudah mengalami ya mati biotis ya, sudah itu tanda dari livor mortis. Livor mortis itu artinya kebiruan. Kemudian rigor mortis itu artinya kekakuan. Kemudian lebam mayat, badannya sudah pada bengkak. Kemudian akralnya sudah hipotermi, sudah kedinginan. Kemudian pupil sudah midriasis atau melebar secara sempurna. Maka lebih baik dihentikan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita juga harus menghentikan RJP apabila CPR sudah diberikan selama 30 menit, tapi pasien tetap henti jantung, lebih baik dihentikan. Yang keempat, CPR itu dihentikan apabila
rekomendasi dokter. Jadi dokter mengatakan RCP dihentikan saja karena pasiennya sudah nggak mungkin dapat kembali nadinya. Maka sebaiknya juga dihentikan. Lalu kemudian yang kelima, penolong sudah kelelahan. Nah, ini juga harus dihentikan. Termasuk daring kita juga harus dihentikan karena sudah jam 12, ya kan? Teman-teman sudah kelelahan, ya. Jadi kita istirahat dulu 1 jam, nanti masuk lagi pukul 13.00 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Anda manfaatkan 1 jam ini untuk istirahat, untuk sholat, dan untuk makan. Ya, selama istirahat Anda boleh tetap di ruang Zoom atau boleh leave sementara waktu, enggak apa-apa. Nanti jam 1 masuk lagi di ruangan ini melalui link yang sama. Paham ya kawan-kawan ya? Sekali lagi terima kasih atas atensinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, betul. Selamat Pagi. Pagi. Majelis. Iya. Atau udah hilang. Mana lupa nih? Oh. Istirahat kemana lo tos? Masuk ini. Baca-baca. Itu yang mati akan nih. Saya Itu. ya. Bisa tembak sendiri. Tapi apa bisa? Salah cukur ini. Bukan gini. Aku ciri bang. Lah, Mana? Oh. Ya mau cari. Cari apa? Orang muda sih. Kalau beli. Kalau